Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih yang diberkati Tuhan, boleh saya minta gestur lambaian tangan dan juga senyum yang hangat untuk semua yang ada di Zoom. Dan juga kita bisa berikan lambaian tangan penuh cinta kasih persaudaraan kepada yang menyaksikan di YouTube, ya, YouTube BW ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau Allah kami yang indah, Engkau Allah kami yang kami puja, kami sembah, Allah yang mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kehidupan kami. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Damai sejahtera-Mu ada di dalam kehidupan kami senantiasa. Demikian juga dalam pertemuan BW kali ini. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu. Kami percaya Engkau akan mencurahkan rahmat, hikmat, dan marifat-Mu. Kuasa-Mu akan dinyatakan sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang berbeban berat akan Tuhan beri kekuatan yang ekstra. Dan setiap beban itu kami boleh melihat tidak melebihi kekuatan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh percaya dan berserah. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan pujian sama-sama ya Bapak Ibu. Pujian yang akan menyatakan betapa besar dan betapa berharganya kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pujian ini adalah pujian yang menyatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, biarlah kita datang dengan rasa syukur kita. Dan kita melihat bahwa satu-satunya Allah yang layak disembah dan ditinggikan adalah Yesus Kristus yang terindah di dalam kehidupan ini. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku
Tuhanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, oh Yesus. Bahwa ku erat di hadiratmu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, selamanya ku menyembahmu.
Yesus, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidupku. Kau yang terindah di dalam kehidupanku. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun ada banyak tawaran-tawaran yang di dunia ini indah gitu ya, yang dunia tawarkan, tapi kan indahnya sementara. Kalau Yesus Kristus indahnya selama-lamanya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi sehebat apapun pergumulan dan juga masalah kita, kuasa Allah yang menolong kita tetap jauh lebih hebat dari badai pergumulan yang menyerang kita. Amin. Untuk itu kita boleh bersyukur kita dianugerahi keselamatan bahkan sebelum kita itu melakukan kebaikan. Untuk orang Kristen, orang-orang percaya, kita melakukan kebaikan oleh karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menganugerahkan keselamatan. Jadi bukan supaya kita selamat Bapak Ibu ya. Boleh taruh tangan di dada ya. Aku, yuk katakan sama-sama, aku dan kau, kita tunjuk di kamera, sudah diselamatkan. Betul. Itu yang paling penting, kita nggak boleh lupa. Kita ini sudah diselamatkan. Sehingga apapun keadaan kita saudara, ada sakit, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan, hendaknya itu semua tidak membuat iman kita menjadi lemah. Ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya saudara dan saya itu bisa menjadi representatif kerajaan sorga. Sehingga orang-orang bisa melihat perbedaan yang mencolok ya. Perbedaan mencolok bukan berarti perbedaan itu harus sampai mata orang lain kita colok gitu. Tetapi lebih kepada orang bisa, kok bisa ya dia bertahan, kok bisa ya dia baik, kok bisa ya dia ini loyal gitu, kok bisa ya dia juga royal ya. Itu semua boleh menjadi pengakuan atas kita sebagai agen-agen kerajaan Allah ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melanjutkan pembahasan kita ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mengulang 2 Raja pasal 5 ayat 1. Sekarang kita melanjutkan Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja pasal 5 kita akan lanjutkan di ayat yang ke-16. Kalau yang terakhir sebelumnya itu kan di 15 kita sampai kepada bahwa sekarang aku tahu bagaimana Naaman mengakui bahwa tidak ada Allah. Maksudnya adalah tidak ada Allah lain, tidak ada Allah yang hidup selain Allah yang dimiliki oleh umat pilihannya sendiri ya. Israel ini adalah umat pilihan Allah gitu. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, inilah sebuah kebenaran yang hakiki. Bagaimanapun juga Israel adalah kepunyaan Allah. Karena itu artinya bukan nama bangsa yang sembarangan. Israel itu artinya milik kepunyaan Allah. Ya, jadi bukan bicara mengenai hal lain gitu ya, tapi ini arti sesungguhnya. Nah, kita mau baca ayat 16 Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 16. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Di sana Allah lainnya, Allahnya kecil, Tuhannya besar, ya. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan shalom." Ya, itu kalau di kitab Ibraninya ya Bapak Ibu. Karena arti shalom selain damai sejahtera adalah selamat. Ya, arti lain dari kata shalom itu adalah selamat, ya, selamat bagimu, ya. Jadi bukan hanya damai sejahtera. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku telah terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Shalom," ya, selamat. Jawabnya, "Shalom, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi," wah, misteri tetapi lagi ya Bapak Ibu, "penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ya, haleluya. Pembelajaran yang sangat berharga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sikap Elisa ini pasti akan ditemukan ketika Bapak Ibu menemui hamba Tuhan, ya. Bukan berarti setiap pemberian harus diterima, ya. Tetapi kalau ada yang menolak pemberian, kita tidak boleh tersinggung. Jangan langsung kita berpikir kurang banyak kali yang kita kasih. Ya, bukan seperti itu. Karena jujur saya pun juga pernah, bahkan Abuni pun juga pernah melakukan hal yang seperti ini. Karena kami melihat konteksnya. Ya. Bahkan kami pun juga memberikan edukasi ke beberapa jemaat, beberapa pribadi yang kami layani yang secara rutin, ya. Itu berdasarkan tuntunan Roh Kudus pastinya.
Kami tidak sebagai hamba Tuhan, kami tidak akan menolak berkat. Jikalau memang itu berkat terkonfirmasi, harus kami terima. Ya. Tapi kalau memang tidak terkonfirmasi, kami nggak boleh terima. Supaya apa? Supaya juga jangan sampai kehadiran kami itu jadi beban gitu ketika yang kami kunjungi. Ya. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah mengerti akan hal ini. Itu sebabnya kami juga edukasi kalau memang memberi persembahan harus sesuai dengan konteksnya, ditujukan kepada siapa. Jadi jelas nanti doanya gitu. Nah, kami pun juga sebagai hamba Tuhan benar-benar bisa menerima sesuai dengan alokasinya. Ya. Karena dengan demikian apa yang ditabur itu akan dituai berlimpah-limpah. Sekalipun memang kenyataannya sebagai hamba Tuhan, kami hidup dari kasih karunia dan belas kasih Bapa melalui berkat-berkatnya yang dicurahkan dari apa yang dikerjakan yang dinamakan sebagai pelayanan pastoral atau pelayanan kepada jemaat-jemaat. Akan tetapi jangan heran kalau misalnya ada yang tiba-tiba menolak, ya, itu bukan karena kurang banyak atau bukan karena di depan orang jadi malu. Ya, tapi beda kalau misalnya ditolak, habis ditolak langsung minta nomor WA, langsung ngasih saran kalau bisa ditransfer aja. Itu sih bukan menolak ya Bapak Ibu, tapi ada unsur lain ya di balik penolakan. Saya bicara dalam konteks secara umum dan general ya Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah ini sebenarnya pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang kedua itu adalah kalau kita sudah disembuhkan, ya, sudah diberkati, yuk kita lihat posisi dan sikap hatinya anak Aman. Ini sikap hati yang bagus. Itu apa? Tidak melupakan jasa, tidak melupakan kebaikan, baik dari sisi manusia maupun kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus yang telah menyembuhkannya dan yang telah memberkatinya. Ya. Jangan sampai lupa Bapak Ibu. Karena kita aja kalau dilupakan itu perasaannya gimana gitu. Setelah kita sudah banyak sekali berkontribusi terus dilupakan. Kan kayaknya gimana gitu ya. Nah, apalagi orang-orang yang sudah Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mau dilupakan, janganlah kita melupakan. Ya. Coba sama-sama ulangi kata-kata saya ini. Kalau aku saja tidak mau dilupakan, janganlah aku melupakannya. Iya, kita nggak mau kan dilupakan oleh Tuhan. Jadi jangan kita melupakan Tuhan dalam mengucap syukur. Ya, ini bukan bicara mengenai besar kecil, tidak. Tetapi ini sebagai respons yang benar. Ya, respons yang benar. Nah, pembelajaran yang berikutnya adalah saya sangat yakin Bapak Ibu sudah berkali-kali dengar kata shalom itu harus keluar dari mulut lidah kita sebagai keluarga Kristen, supaya yang pergi ya selamat, yang menyambut juga selamat, supaya yang pergi itu damai sejahtera menyertainya, dan yang menyambut kedatangan dari yang pergi ini juga menerima damai sejahtera. Ya, jadi kata shalom ini sebuah kata-kata yang powerful. Ketika kita masuk ke dalam rumah, kita katakan shalom, selamat untuk rumah ini. Maka jikalau ada roh-roh yang di luar daripada kebenaran, itu langsung minggat Bapak Ibu. Ya. Minggat, masuk ke kamar mandi orang shalom. Jangan masuk kamar mandi orang, permisi, anak Semar mau numpang buang air kecil. Kita anak Tuhan kok dibilang anak Semar. Kecuali kalau kita lagi nonton wayang nggak apa-apa. Saya juga orang Jawa, suka nonton wayang. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai permisi, anak sulung mau numpang mandi, ya kita anak raja Bapak Ibu, dan kita nggak perlu permisi sama roh yang di luar dari kita. Kenapa? Saudara, Anda dan saya itu perlu harus menyadari bahwa kita ini anak-anak raja. Kita ini anak-anak Bapa di surga. Kalau konsep Bapa di surga adalah kerajaan, berarti kita juga pengelola kerajaannya. Kerajaan-kerajaan kecil
yang harus kita kelola, yang harus kita pimpin. Jadi di dalam diri kita itu ada otoritas. Yang namanya anak raja, kalau misalnya ada pencuri masuk ke rumah, dia pasti akan dengan otoritasnya, pergi kamu, ini adalah rumah bapakku. Kira-kira kan begitu. Nggak mungkin dia cari security dulu, baru dia usir orangnya. Keburu memporak-porandakan isi rumah nanti. Ya, jadi kita nggak usah takut untuk hal-hal yang lain. Tolong ajarkan anak-anak. Gen Z memang kritis Bapak Ibu. Segala sesuatu dipikirkan dan secara logis apa buktinya dan bagaimana. Tapi kalau kita tanamkan sejak kecil, sejak usia dini, kebenaran firman Tuhan kepada mereka, saya sangat yakin, kami berkeyakinan, saya dan Abu nih, berkeyakinan, itu akan menjadi tuaian yang besar di kemudian hari. Bersabarlah ketika kita merasa sesak belum melihat buahnya. Karena tidak segala sesuatu itu terjadi begitu saja. Kadang ada proses yang begitu rumit dan tidak masuk akal. Sama seperti yang dialami oleh Naaman. Tapi sikap hati Naaman ini benar. Ia langsung berubah sikap 180 derajat. Bahkan ia pun mengakui, kalau nanti saya tiba-tiba diajak teman begini begitu, ini apa semua, ya tolong doakan ya. Contoh misalnya, kalau di dalam rumah tangga, Mah, Papa ini dapat proyek ke daerah tertentu di daerah A. Nah, istri daripada memperkatakan yang buruk, sekalipun istri sudah tahu, karena kan informasi itu kan banyak. Tapi kan informasi di luar itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Informasi itu dihiperbola atau dilebih-lebihkan, atau informasi itu benar. Tapi kebanyakan dihiperbola. Kenapa? Karena seorang yang memposting sesuatu pasti ada tujuannya. Gimana nih caranya supaya menarik perhatian? Gimana nih caranya supaya banyak yang suka? Gimana? Jadi cari yang nyeleneh, berita yang benar-benar memilukan, menyakiti dan lain sebagainya. Padahal mungkin belum tentu juga terjadi seperti itu. Kalaupun terjadi seperti itu, tidak sehebat dan seheboh itu gitu. Daripada kita pusing meributkan kebenaran atau tidak kabar yang kita dengar, informasi yang kita dengar, lebih baik kita memperkatakan shalom kepada suami kita. Pergilah dengan selamat. Shalom dari Bapa di sorga menyertai kamu, Pak. Sekalipun daerah di sana, ya nggak usah daerah di sana, daerah di sana sini situ sono, selalu pasti ada lah. Nggak usah laki-laki, nggak usah perempuan, laki-laki aja juga bisa. Dimanapun, bahkan di komplek perumahan pun selalu ada. Namanya iblis pasti mencoba untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Daripada kita sibuk cari kebenaran beritanya, lebih baik kita ucapkan apa Bapak Ibu? Shalom. Ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya, kenapa sih kok kamu sejak ikut BW, sejak jadi Kristen kamu selalu shalom, 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 shalom? Mau kelihatan Kristen ya? Kita jelaskan, gak usah marah-marah. Kita jelaskan shalom itu artinya selamat. Kamu senang kan kalau aku ucapkan selamat? Gitu ya. Aku doakan supaya pekerjaanmu selamat. Demikian juga ketika seorang istri tiba-tiba dapat naikkan jabatan. Dari reception jadi sekretaris atasan. Mari para suami jangan langsung berasumsi seperti sinetron-sinetron yang ada di beberapa televisi dan juga tayangan-tayangan video, short video gitu, yang menunjukkan istri yang lupa daratan sebab ia terlalu lama hidup di lautan, misalnya begitu ya. Kan sekarang banyak tuh film-film kayak begitu. Istri yang durhaka mencari laki-laki yang durjana. Ya apapun itu ya maksudnya. Ini sebagai guyonan saja. Tapi ini hal yang serius untuk kita pikirkan. Nggak usahlah kita tuh termakan dengan apa yang disuguhkan oleh dunia ini.
Sudah ucapkan, oke lah mas, selamat ya, kamu dapat pekerjaan baru. Nah, itu jauh lebih baik. Gak usah diributkan, oh kamu kayaknya bos kamu kayaknya suka sama kamu nih. Ya ampun. Janganlah kita seperti itu Bapak Ibu. Kita aja minta berkat dari Tuhan kok. Ya. Kita para suami, kita boleh sayang kita sama istri besar. Boleh. Tapi jangan sampai kita menjadi seseorang suami yang begitu besar sayangnya kita sama istri kita, tapi kita menjadi tidak relevan, tidak masuk akal, terlalu berlebihan, dan akhirnya membuat gini, emang saya sebenarnya atasan saya nggak suka sama saya, tapi karena saya nggak suka dengan sikap kamu, ya udah deh, saya akan suka sama atasan saya. Gitu, gimana kan repot. Ya maksud saya begini. Yuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan pribadi sana yang buruk-buruk. Nggak usah kita ributkan, kamu nih mau ini apa, nggak usah. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, kita mau jaga seketat apapun. Ya mohon maaf ya, ibarat celana Bapak Ibu. Celana ya, kalau pertama kali baru itu kan karetnya ketat banget gitu. Kita mau seketat apapun, ujung-ujungnya kalau masanya longgar mah longgar aja. Tapi kan yang penting kita masih bisa jaga dengan cara yang benar. Ketika sudah mulai longgar, kita ikat pakai ikat pinggang. Bukan dari awal sudah diikat pakai ikat pinggang. Apa enggak jeplak di kulit kita? Kita jadi memar dan enggak nyaman. Kehidupan hubungan suami istri juga harus begitu. Oh berarti suatu saat akan longgar? Bukan akan longgar. Tetapi suatu saat akan dibutuhkan namanya pengikat pinggang itu. Yaitu apa? Mungkin bulan madu kedua. Itu loh. Ya memang sih ada yang longgar-longgar. Apa yang longgar? Kulitnya mulai longgar. Tadinya kencang jadi longgar maksudnya ya. Iya, tapi cintanya nggak akan longgar Bapak Ibu. Ya. Saya sangat yakin, berkeyakinan manusia itu ya sebenarnya punya kesadaran. Kalau orang di sampingnya ini terbaik dibandingkan semua wanita di luar sana. Saya sangat yakin Bapak Ibu. Yang terbaik itu adalah pemenangnya. Ya, cuma masalah waktu. Karena kalau enggak nanti kita jadi bulan-bulanan emosi kita secara pribadi. Bulan-bulanan ketidaktenangan kita secara pribadi. Nah, sikap hati Naaman ini murni gitu. Semurninya bahkan saking polosnya sampai seakan-akan dia bisa dibodohi. Oleh siapa? Oleh Gehazi. Nah, janganlah kita, poin berikutnya, janganlah kita menjadi pribadi seperti Gehazi ya. Kalau kita bagian pelayanan kita apa, lalu kemudian menurut kita adalah, alah, kayak sok nggak butuh, udahlah, aku bikin aja lah nota. Wah, kalau kita berasumsi, Tuhan tahulah, selama ini aku pelayanan ini kan sudah memberikan yang terbaik, aku sampai nggak tidur sampai apa. Bapak Ibu, ketika Anda menggerutu, pelayananmu sudah terburuk. Setuju ya? Ketika Anda mengatakan, aku ini kan sudah bekerja yang terbaik, Anda menjadi pekerja terburuk di saat itu. Kenapa? Orang terbaik gak akan begitu. Ini kesadaran saya ketika saya dulu pernah menjadi orang suka mengungkit. Jujur saja, saya orang suka mengungkit apa yang sudah saya lakukan. Tapi ketika saya bertobat sungguh-sungguh ya, pertobatan itu kan bersifat terus-menerus ya. Gak bisa sekali langsung jadi. Enggak, terus diperbaharui. Saya menyadari dapat satu impresi gini. Kalau kamu itu menggerutu, kamu membandingkan, lalu kamu membandingkan dan kamu menggerutu, kamu sudah kalah duluan sama orang itu. Karena apa? Karena kita sudah jatuh dalam jebakan iblis dan Gehazi sudah jatuh di sini. Yang pasti dia sudah melanggar apa yang dihukum ke-10 dari Taurat Musa. Janganlah mengingini apa yang milik sesamamu itu. Kan bukan cuma istri, tapi apa? Ya ampun Bapak Ibu, ibaratnya nih kalau diproyeksikan ke kehidupan kita sehari-hari, ini adalah komisi orang itu sebagai freelancer di perusahaan. Lalu karena kita merasa gila gede amat nih, catut dikit lah boleh lah. Kalau bukan karena saya kan dia nggak mungkin dipanggil ke perusahaan ini.
Bapak Ibu, Anda sudah lebih dulu nggak dapat berkat. Berkatmu cuma segitu doang, nggak dapat lebih. Malah dia akan dikasih lebih. Makanya untuk Anda yang barangkali misalnya pas nonton ini, Anda di bagian yang ladang basah, jangan sesekali Anda mengasumsikan apa yang Anda lakukan itu berhak. Apalagi kalau kaitannya dengan apa? PK atau persembahan kasih yang harusnya jadi jatah hamba Tuhan, tetapi karena kita langsung punya penilaian begini. Ini yang Roh Kudus letakkan di impresi tersirat begini. Ya Pak, hamba Tuhan ini kan terkenal. Lihat mobilnya, oh bagus. Lihat dandanannya, oh keren. Gila, gembala saya ini royal banget nih ngasih segini. Boro-boro saya dapat nih selama ini. Boleh lah, kan dia nggak tahu. Anggap aja ini komisi lah, persepuluhan. Masa kita anggap persepuluhan mengatasnamakan dia, tapi kita atas nama kita. Yang harusnya dapat bulat jadi berkurang sedikit. Sekali, dua kali, lama-lama jadi bukit. Kalau mau nanam saham, jangan catut dari komisi orang, ya. Itu bukan saham namanya. Itu namanya saham yang berbeda. Itu apa? Salah paham, Bapak Ibu, ya. Kita jangan salah memahami yang namanya apa yang menjadi hak kita, apa yang bukan menjadi hak kita. Emang apa bun yang terjadi? Apa Pak Pendeta yang terjadi? Yang terjadi nanti seperti Gehazi. Kalau kita korupsi, kalau kita, yang penting kan nggak ketahuan. Mana ada sih kesalahan yang nggak ketahuan? Cepat atau lambat ya pasti ketahuan juga. Yang kasihan tuh anak cucu kita nanti. Ya, mari Bapak Ibu, kita orang yang diberkati kan, amin. Kita orang-orang yang diberikan hati, tahu bagaimana berterima kasih, bagaimana kita bisa tahu timingnya yang pas, kapan menerima berkat, kapan kita menahan dari apa yang kita mungkin belum saatnya kita terima. Kita harus ikuti arahan Roh Kudus di dalam hati kita. Itu kehendak Bapa, supaya kita benar-benar hidup dalam tuntunan kehendaknya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini poin-poin yang kami dengar, hamba sangat yakin poin-poin ini akan tiba dan benar-benar memberkati sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kekasih-kekasih-Mu di BW ini, baik yang di Zoom maupun yang menyaksikan di YouTube. Hamba berdoa Tuhan, apa yang sudah didengar boleh menjadi pembelajaran hidup, pembaharuan budi pekerti, pembaharuan nurani, sehingga dalam menjalani hidup ini tidak lagi menjadi pribadi yang mudah sekali untuk jatuh dalam perkataan yang sama, dalam pikiran yang sama, dalam tindakan yang sama, dan dalam keputusan yang sama, yaitu salah paham, salah memahami apa yang Tuhan sediakan, salah memahami ketika ada tanggung jawab. Percayalah Bapak Ibu sekalian, tanpa Anda mengambil bagian yang bukan hak Anda, bukankah firman-Nya berkata, Allahku mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus. Kuncinya adalah apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan harus di dalam Yesus Kristus dan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Maka dengan demikian engkau tidak berkekurangan. Biarlah apa yang menjadi bagianmu untuk memberikan hak kepada orang lain, berikan hak mereka. Jangan ambil bagian mereka. Jangan berdiri atas pengertianmu sendiri. Akan tetapi berdirilah atas tuntunan hikmat daripada Tuhan Yesusmu. Dengan demikian, kalau engkau menjadi saluran berkat, bukankah engkau sudah lebih dulu diberkati? Sama sebagaimana Allah memberkatimu hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat pengetahuan, hikmat, marifat, damai sejahtera. Kemanapun engkau pergi, keluar masukmu,
bahkan bertemu dengan keluargamu, anggota-anggota keluargamu, anak-anakmu, cucumu, orang tuamu, mertua, menantumu, karyawan-karyawatimu, bosmu, tempat di mana engkau bekerja, gembalamu, pendetamu, gerejamu, tempat di mana engkau melayani, komunitasmu. Bahkan ketika engkau pergi, berkat Allah selalu menyertai engkau. Dan engkau yang Tuhan jadikan sebagai saluran berkat, engkau sudah lebih dulu mengecap betapa nikmat berkat Tuhan itu. Dan kenikmatan berkat itu akan selalu ada di dalam hidupmu. Terimalah berkat kesembuhan bagi engkau yang sakit. Kami mau berdoa bagi Abuni Kartika. Pinggangnya yang sakit, tulangnya yang sakit, juga kakinya Alden yang sebelah kiri yang sakit. Kami percaya dan kami perkatakan Tuhan, bahwa oleh kuasa daripada bilur-bilurmu sudah pulih, sudah sembuh. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Bahkan untuk Bapak Ibu semua yang masih bergumul dalam sakit penyakit, perkatakanlah dengan iman dan terimalah berkat kesembuhan yang ilahi. Jangan kerajinanmu kendor, maka engkau tidak akan kehilangan berkat kesembuhan ilahi ini. Terimalah berkat, buah kandunganmu diberkati dan dibuka. Berkat kekuatan dan berkat damai sejahtera, sebab Ia berkenan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus ialah Allah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk meletakkan berkat itu, supaya engkau tidak pernah sedetik pun memalingkan wajahmu daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kita boleh berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Amin, Abu. Amin. Abu. Terima kasih Tuhan Yesus sembuhkan. Kiranya Abuni semuanya Bapak cepat sembuh. Ibu. Alden juga Abuni sembuh. cepat sembuh ya. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu Ya, semua. terima kasih Abuni. Tuhan Yesus berkati kesehatan Abuni dan Alden, cepat sembuh, sehat-sehat selalu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Cepat sembuh. Amin. Alhamdulillah, Terima kasih Amin. Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Abuni. Terima kasih Abuni. Abuni cepat sehat kembali. Alden Terima juga. kasih. Alden dan sehat selalu. Terima kasih Ibu Ajan. Iya, sehat ya. Tadi juga Bu Femi yang ngucapin Lani. Terima kasih juga Ibu Lani, Ibu Femi, Ibu Dito, untuk semuanya Bapak dan Ibu. Usman, Bu Nensi. Terima kasih banyak. Ya, saya Buni. Tuhan memberkati. Iya. Amin. Baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya biarlah semangat kami ada pada Bapak Ibu semua. Amin. Ada satu hari lagi kita ketemu sebelum kita libur di Sabtu Minggu dan ketemu lagi Senin. Tapi kalau di YouTube kan setiap hari. Nah, dalam kesempatan ini juga jangan lupa kasih tanda jempol kalau nonton YouTube BW. Tinggal klik yang ada tanda jempolnya. Kalau Anda cari tanda telunjuk nggak akan ketemu. Dan kalau Anda lihat jempol, jangan bawaannya mau kasih kelingking biar jempolnya kalah. Jangan ya Bapak Ibu. Karena jempol di YouTube itu maksudnya adalah konfirmasi bahwa program ini benar-benar bagus. Ya kalau kan makin banyak jempolnya, YouTube akan melihat bahwa program ini layak untuk diperhatikan sehingga bisa selalu menjadi satu prioritas untuk ditayangkan. Ya Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung pelayanan BW ini supaya
konten yang ada di dalam BW ini memang bukan konten, tapi inilah firman Tuhan. Amin. Semua orang boleh Amin. dengar dan boleh percaya bahwa kebenaran dan kebaikan hanya di dalam hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin, 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 amin. Kalau gitu selamat bekerja, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, tetap sehat, selalu semangat dan jadi berkat. Berkat. Punya Tuhan yang amat Bapak Ibu. Amin. Sangat baik, selalu baik, Teramat baik. selamanya baik. Selamanya baik. Tuhan Yesus Kristus. Sambil dadah, bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Besok ketemu Makasih ya lagi. Bunda, makasih ya Buni. Sama Leli. Baik, saya izin live ya, kita live ya. 1 2 3 kita tutup dengan bye-bye. 1 2 3. Bye. Bye. Selamat pagi, Buna Abuni. Iya, dadah.